Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat pagi. Kembali lagi kita beribadah pada bulan Juli. Kita boleh melihat kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi ini. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati bersama dengan Dia. Amin. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kuasa-Mu. Kami rindu Engkau. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memberkati Engkau dengan puji-pujian. Kami mau memberkati Engkau dengan pengagungan kepada Engkau. Engkau rela berkorban untuk kami. Engkau rela mati bagi kami. Engkau yang sudah menebus dosa kami. Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kami mengucap syukur dan kami Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Ku masuk. Amin. Haleluya. Dengan darah anak domba
Puji Tuhan saudara, bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Karena bersama dengan Dia ada Allah yang luar biasa. Mari kita akan sama-sama pujikan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Oh puji Tuhan. Glory bagi Dia. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa. Lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, amin. Oh haleluya. Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan Yesus anak domba. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Puji Tuhan, Yesus tidak pernah tinggalkan. Mari kita pujikan pujian ini. Dia tetap setia, Dia tetap Tuhan. Dia menyertai saya dan saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kondisi apapun, Dia tetap ada. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus serta. Yesus tidak pernah. Yesus
Tuhan pun ada di mana-mana, Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong. Saya ada, Tuhan pun ada di mana-mana, Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Tuhan selalu tolong. Tuhan selalu tolong. Tuhan selalu tolong saya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan untuk mengisi bejana kehidupan kita. Dan firman itu akan menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Karena kita memiliki Bapa yang mengasihi kita dan kita juga mau mengasihi Dia. Allah Bapa, kami mengasihimu, amin. Haleluya. Oh, amin Yesus. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, meriaskan kekudusan.
Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, puaskan jiwa roh kami. Kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Urapi hati kami, urapi pendengaran kami. Biarlah firman-Mu termeterai, firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami rindu dipuaskan, kami butuh firman itu Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami akan sambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menegur kehidupan kami, bahwa kami itu tetap setia kepada Engkau. Kami mengucap syukur dan kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap kali bertemu selalu saya mengatakan haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi para saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama berpesta di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan firman Tuhan untuk bersama-sama kita menikmatinya. Biarlah firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dan yang akan kita renungkan bersama boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya saudara-saudara sehat semua ya. Tuhan melindungi, menolong dan menjaga kita semua. Pagi ini saya akan memberikan judul firman Tuhan tentang salib yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara, di dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan ayat 27, kita akan membaca bersama-sama. Seperti biasanya di dalam tempat ibadah, kita akan hari ini, saya mengajak saudara untuk berdiri dan membaca firman Tuhan ini. Ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 25, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?
Dan apakah yang dapat diberikannya diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27, sebab anak manusia datang ke dalam kemuliaan Bapaknya diiringi, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, waktu Adam dan Hawa mendengar kata-kata yang diucapkan oleh setan di dalam Kejadian 3 ayat 5, di situ ia mengatakan, engkau akan menjadi seperti Allah. Kata-kata ini membuat Adam dan Hawa memusatkan pikiran kepada pandangan duniawi. Jadi saudara-saudara, kita lihat pandangan ini membangkitkan atau dibangkitkan oleh setan. Dan pandangan yang membuat dirinya seperti Allah. Jadi saudara, itu yang membuat sampai Adam dan Hawa itu jatuh. Sampai sekarang ini saudara, tidak terhitung berapa banyak manusia, saudara-saudara, yang berhasil dibujuk oleh setan untuk mempercayai dewa-dewa atau itu sebagai Tuhan. Dan mereka itu diperbudak oleh dunia, oleh daging, oleh kejahatan. Pemikiran ini berpusat pada diri sendiri. Menurut suratan Efesus pasal 2 ayat 1, di situ dikatakan bahwa manusia itu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa manusia. Jadi saudara, kita lihat di sini, maksud mati ini bukan secara jasmani, saudara. Mati ini adalah secara rohani. Secara rohani mereka itu dalam keadaan, walaupun mereka berjalan karena belum saudara dipertemukan dengan Tuhan, mereka itu adalah manusia-manusia yang mati secara rohani. Saudara yang kekasih, di dalam Matius pasal 16 ayat 23, di situ ada peristiwa yang terjadi tentang bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ya. Dia katakan dalam ayat yang ke-23, enyahlah iblis, engkau suatu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, Petrus berpandangan dirinya seperti Allah. Jadi kita lihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Padahal manusia tidak pernah dirancang untuk menjalani kedudukan sebagai Allah bagi dirinya. Yaitu saudara, kembali lagi, waktu setan itu berbicara kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi pemikiran duniawi itu terus sampai hari ini. Saudara-saudara, setan berusaha membujuk manusia untuk hidup dalam pemikiran duniawi ini. Sehingga waktu Tuhan Yesus berbicara bahwa dia akan menderita, saudara, dia akan mengalami kehidupan atau menjalani penderitaan waktu dia akan ke Yerusalem. Saudara-saudara,
waktu itu Petrus tidak suka atau tidak senang dengan kata-kata itu. Lalu dia mengatakan, enggak mungkin lah, enggak bisa lah. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, nyahlah iblis. Saudara yang kekasih, kembali di dalam Matius 16 ayat 24 ini sampai 27, saudara, saya akan memberikan 3 hal yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak sama dengan penyangkalan diri. Ya, saudara. Penyangkalan diri ialah, saudara, biasanya itu dilakukan oleh para atlet, ya, atau setiap pelajar atau mereka yang tergabung kepada anggota pemuja setan. Mereka melakukan penyangkalan diri. Kalau saudara, kalau pemuja setan itu dia harus misalnya saudara menyilet tangannya dan mengeluarkan darah. Dia harus lakukan itu karena untuk mencapai apa, saudara? Untuk mencapai, saudara, menerima angka yang bagus, jadi dia boleh bergabung. Kalau untuk pelajar, saudara, yaitu untuk mencapai angka yang bagus dan memecah rekor dan mendapat status yang terkenal. Saudara, jadi kita lihat di dalam penyangkalan diri itu, kembali lagi saudara, penyangkalan diri yaitu membatasi diri dari hal-hal atau kegiatan yang dapat menghalangi untuk mencapai sasaran atau tujuan. Ini yang disebut penyangkalan diri. Tetapi tujuan utama dari penyangkalan diri itu adalah mengembangkan diri. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan, atlet, ya, atau pelajar atau orang yang sebagai pemuja setan itu juga mereka harus melakukan penyangkalan diri. Untuk apa, saudara? Kalau pelajar atau atlet itu untuk menerima angka yang bagus supaya dia bisa memecah rekor atau mendapatkan status yang terkenal. Puji Tuhan, saudara. Kalau atlet, saudara, saya ingin memberitahu, misalnya dia adalah seorang atlet, dia harus makan, tentang makan, dia membatasi diri dari makan yang tidak bergizi. Jadi kalau ada makanan yang tidak bergizi dia tidak mau. Atau dia membatasi diri untuk minum minuman yang beralkohol atau bersoda. Dia membatasi diri untuk tidak sampai menjadi gemuk atau obesitas. Kemudian dalam hal latihan, apapun yang menghalangi dia harus tetap latihan. Ya. Misalnya dalam bermain juga, saudara, dalam kegiatan dia harus latihan sesuatu sesuai dengan aturan. Tidak terganggu dengan nonton, jalan-jalan atau bermain gadget begitu lama dan tidak keluar untuk rumah untuk sampai larut malam. Ini adalah, saudara, membatasi diri atau penyangkalan diri. Bagi kita semua sebagai anak Tuhan, saudara, menyangkal diri itu hanya ada 2, yaitu melayani Tuhan, ya saudara, dan kerajaannya. Atau saudara, kalau kita di luar itu melayani Tuhan dan melayani setan dan kerajaannya. Jadi kita bisa memilih, saudara. Melayani Tuhan dengan kerajaannya
atau melayani setan dengan kerajaannya. Banyak sekali saudara tawaran ya saudara bagi anak-anak Tuhan ya. Saudara, kalau kita melayani Tuhan saudara-saudara dan kerajaannya, melayani Tuhan itu dalam berbagai cara. Di situasi COVID-19 ini saudara, semua terbatas. Tetapi bersyukur Tuhan sudah membawa dunia ini kepada yang disebut HP atau alat-alat komunikasi yang canggih ya. Saudara, sampai saya juga kadang-kadang turut serta, waduh ini anak-anak Tuhan ini rajin sekali ya berkomunikasi atau membuat status dalam hal menjual, dalam hal membeli, dalam hubungannya begitu luar biasa ya saudara. Kadang-kadang saya juga sampai ngiler, waduh ini enak sekali nih, ibu ini masak enak sekali ya. Waduh ini makanan enak sekali, waduh ini buah-buahan sedap ya. Saya hanya tertawa di dalam hati. Tapi di situ kita bisa saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan berbagai cara. Ada yang bersaksi, ada yang memberi komentar-komentar yang membangkitkan, ada lagu-lagu rohani yang menyenangkan. Saudara, ada banyak cara ya. Mungkin saudara-saudara bisa curhat dengan HP itu dan menghubungi si A, si B untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, kadang-kadang saya juga lihat ada baby yang baru dilahirkan dan omanya atau neneknya bermain. Saya bilang, wih diberkati sekali ini keluarga-keluarga ini. Ya, saudara, banyak hal. Ya, kalau di live streaming atau di yang sekarang kita lakukan ada banyak anak-anak remaja belia yang bermain tamborin ya. Terus dituntun oleh Ibu Brigita ya. Walaupun salah-salah tapi ia dengan sabar menuntun. Nah, inilah yang disebut apa saudara? Melayani Tuhan dalam berbagai cara ya. Banyak sekali. Walaupun mungkin saudara tidak bisa hadir di rumah sakit. Doa itu. Jadi tidak bisa melayani Tuhan itu dihalangi. Ya. Kecuali kalau kita melayani setan. Saudara dan kerajaannya. Wih kita masa bodoh apa kamu biarin aja. Ya, biarin aja mereka yang ngurus. Jadi tidak ada sedikit pun untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan banyak sekali. Ya, saudara, walaupun hari-hari ini saya melihat anak-anak Tuhan mungkin perekonomiannya agak menurun. Ya, persembahan yang diberikan kepada Tuhan, saudara-saudara dengan sukacita, dengan senang hati memberikan kepada Tuhan. Luar biasa itu tuh saudara. Tuhan kiranya terus memberi semangat. Kalau saudara ingin melayani Tuhan dan kerajaannya, kita harus mengundang Tuhan sepenuh dalam kehidupan atau bertahta dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara kita harus mengundang Tuhan. Tuhan bertahtalah di dalam hidupku. Lalu menempatkan saudara Tuhan pada hak-haknya Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Biarlah sepenuhnya, artinya kita tidak menyerahkan hidup ini separuh
atau seperempat, tapi sepenuhnya. Mulai dari bangun tidur, ya, kita sudah mencari firman Allah. Kita sudah berdoa. Setelah bangun tidur, kita mungkin berkomunikasi lewat HP dan lain sebagainya. Kita isi hidup kita sepenuhnya dengan Tuhan. Saudara memperhatikan mereka, siapa yang saya perlu tolong. Nah inilah saudara-saudara yang disebut melayani Tuhan. Saya tidak bisa menguraikan lebih panjang. Tetapi biarlah saudara kita melayani Tuhan. Menempatkan Tuhan bertahta sepenuhnya di dalam kita. Tuhan saudara. Dan selanjutnya saudara, hidup rohani kita pastikan selalu ada di dalam Kristus Yesus. Untuk saudara menyangkal diri, perlu ada kebebasan rohani. Jangan sekali-kali saudara, kita hidup tertekan. Tidak menyimpan, saudara kita tidak boleh menyimpan kebencian. Dan kita tidak boleh menyimpan sakit hati. Perlu ada kebebasan. Nah saudara, inilah yang disebut pada pagi hari ini tentang penyangkalan diri. Berikut yang kedua, pikul salib setiap hari. Saudara, di dalam ayat yang kita telah baca, yang berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Memikul salib saudara, ini bukanlah salib yang salib yang kita pikul setiap hari, bukanlah salib kita saudara, melainkan salib Kristus. Kita sangat mengenal salib Kristus karena kita telah disalibkan pada salib Kristus dan mati, namun Kristus hidup di dalam kita. Jadi saudara-saudara, kita lihat ayat yang ke-24 dikatakan, kalau kita menyayangi nyawa kita, ayat 25, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudara, kalau kita mau memikul salib, kita akan mendapatkan nyawa. Tidak takut kehilangan nyawa. Sebab di dalam Galati 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang kuhidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, kita lihat di sini betapa pentingnya kita hidup di dalam Kristus. Dan di dalam Galati 5 ayat 24, barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi saudara, kita lihat di sini penting sekali saudara hidup kita ini mengerti tentang salib ini. Saudara, mengerti tentang salib ini. Karena salib yang dipikul oleh Kristus Yesus itu, kalau kita sudah menjadi satu di dalam Yesus, kita juga menjadi sama. Ya, saudara, kita menyalibkan daging kita.
dan segala hawa nafsu kita. Akhirnya kita dibenarkan dan dikuduskan sebagai akibat dari salib. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, saudara, memikul salib setiap hari berarti memberitahukan kepada semua orang bahwa kita ini milik Tuhan dan telah dibeli dengan darahnya. Sebab di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup, dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Pagi hari ini kita akan makan perjamuan kudus. Salib memberikan kita kemenangan. Saudara, darah Yesus yang tidak bernoda dan bercacat itu sudah membeli saudara dengan harga tunai. Kita ditebus oleh darah ini. Saudara, karena apa saudara? Karena salib yang sudah menghantar Yesus naik ke atas Golgota. Juga saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 di situ, saudara, kita baca, kalau kita memikul salib, kita menegaskan identitas kita bukan berdasarkan jasmani, melainkan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kita disebut anak-anak Allah. Saudara bisa baca bahwa betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bukan identitas jasmani, tapi di dalam kita ini adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Saudara, yang terakhir, dikatakan kita ini sebagai pengikut Yesus. Saudara, pengikut Yesus, saudara harus tahu, sulit sekali kita mengatasi diri kita untuk hidup di dalam Kristus Yesus sebagai pengikut Yesus. Karena usaha kita itu sia-sia, saudara. Sulit sekali. Karena daging ini masih menjadi apa, saudara? Ingin menjadi Allah di dalam kita. Ingat saudara, bagaimana Hawa itu ingin menjadi seperti Allah. Dan dari situlah saudara, manusia itu dibujuk oleh setan supaya mereka mengikuti keinginan mereka, keinginan daging, kesombongan. Ya, saudara, dengan berbagai-bagai kejahatan yang dilakukan, seolah dirinya sendiri itu adalah Allah. Padahal kita tidak digariskan untuk menjadi seperti Allah. Saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjadi pengikut Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 11, di situ dikatakan, sebab kami masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Jadi kita itu saudara terus menerus diserahkan kepada maut. Kalau bisa kita masuk ke dalam jurang kebinasaan. Tapi karena Yesus, saudara, hidup Yesus itu menjadi nyata di dalam saudara dan saya. Di dalam tubuh kita yang fana. Kiranya saudara, Tuhan menolong kita. Jangan khawatir saudara. Kalau kita mengikut Yesus, di Yohanes 10 ayat 27 di situ dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka
dan mereka mengikut aku. Saudara, marilah untuk kita bisa melihat bahwa di dalam salib itu ada kemenangan. Kita harus menyangkal diri dan kita juga harus memikul salib dan kita juga harus mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus kita mempunyai gembala yang baik. Apapun yang terjadi, mungkin di jalan-jalan kita terjadi situasi yang suram, menakutkan, tidak ada harapan seperti hari-hari ini. Mungkin saudara juga mengalami masalah persoalan hidup. Saudara, jalan kita suram. Jangan khawatir, Yesus adalah gembala yang baik. Dengarkan suaranya, apa yang dia inginkan dalam hidup saudara. Mengikut Yesus terus menerus saudara. Saudara-saudara, untuk mengikut Yesus diperlukan ketaatan. Bagaimana caranya taat? Ikutilah seluruh firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Saya percaya saudara, di perjamuan kudus Tuhan akan datang tatkala saudara mengalami kesulitan, persoalan hidup, mungkin banyak hal yang saudara tidak bisa atasi atau penuh pertanyaan dalam hidup ini. Saudara percayalah, Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Terimalah perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini dengan lapang dada. Jangan khawatir, saudara, kita harus enyahkan apa yang dikatakan oleh Petrus, seolah-olah tidak boleh terjadi kesulitan. Ternyata saudara, kita tetap harus jalani bersama Yesus, bersama dengan salib Yesus, kita pasti menang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Menyongsong perjamuan Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, biar itu tidak lalu begitu saja. Saya mengundang saudara untuk bersama-sama menundukkan kepala dan mulai merenungkan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Sama-sama kita akan nyanyikan sebuah lagu, Sukacitaku penuh karena darah Yesus. Oleh curahan darah Tuhan. Mari kita memuji Dia, membesarkan Dia, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang berkemenangan karena salib Kristus. Haleluya.
Haleluya. Kami dijadikan baru Tuhan oleh karena darah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hidup yang berkemenangan adalah bagian kami. Haleluya. Kami terbuka untuk darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan sebentar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati ini Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami tahu Tuhan tidak ada jalan lain di luar Engkau. Engkau adalah satu-satunya yang kami perlu pada pagi ini. Kami perlu mengikut Engkau, mengikut jejak-Mu ya Tuhan. Kami perlu menyangkal diri kami. Kami perlu Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tolong Tuhan, kami perlu Engkau pada pagi hari ini. Engkau mengubah hidup ini Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau akan memberkati kami dengan perjamuan Tuhan yang Engkau sudah siapkan pada pagi ini. Segala puji dan syukur kami berikan kepada Tuhan. Dengan iman Tuhan, kami akan dipuaskan dengan perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Karena Begitu Besar Tuhan Mengasihi Kita, ya.
Haleluya. Bapa Surgawi, kami siap melaksanakan sakramen kudus Tuhan melalui perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, karena kami tahu tanpa pengorbanan Tuhan, maka kami tidak akan mengalami keselamatan itu. Karena kerelaan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami mendapatkan keselamatan itu. Layakkan kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap melakukan perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memberikan beberapa ketegasan dalam perjamuan kudus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dengarkan baik-baik, digaris bawahi, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Walaupun kita tidak dalam peribadatan bersama, dalam ibadah raya, saudara di rumah dan saya di tempat ini. Tetapi kita dipersatukan melalui kuat kuasa Roh Kudus dan suara firman Tuhan. Oleh sebab itu, maka saudara-saudara yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, ingat baik-baik. Ketika kita melakukan perjamuan kudus Tuhan, maka saudara-saudara harus dengan layak. Layakkah kita? Kalau tidak, saudara-saudara, berlutut kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Karena kita sudah mengembangkan pikiran-pikiran yang tidak tunduk kepada hadirat Allah di mana saudara-saudara berada. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Engkau hadir di mana kami berkumpul. Dan ketika kami mengangkat roti sebagai simbol tubuh-Mu, tetapi dengan iman kami tahu bahwa tubuh-Mu telah terpecah-pecah bagi kami Tuhan. Dan pecahan tubuh-Mu atau bilur-bilur-Mu, itulah yang menyembuhkan kami dan menguatkan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dibangun, kami disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara-saudara yang mengangkat roti pada saat pagi hari ini dan dapat menerima anugerah Tuhan, yaitu kesembuhan. Kesembuhan dalam berpikir, kesembuhan di dalam hati, di dalam perkataan, di dalam tubuh. Kami merdeka di dalam nama Tuhan. Mari kita sama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bapa Surgawi, kami tahu penderitaan-Mu begitu luar biasa. Dalam ke-100%-an Engkau menjadi manusia, tetapi di 100% yang sama Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menderita bagi kami Tuhan. Tapi kami tahu ketika tetesan darah-Mu tercurah, maka alam raya ciptaan-Mu tertunduk kepada Engkau. Tidak terkecuali si setan pun tunduk kepada Engkau. Karena dia tahu waktu dan masa. Ketika pengorbanan-Mu itu terjadi atas hidup, maka darah-Mu Tuhan, itulah yang mengalir menebus kami dengan cuma-cuma. Sehingga kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Layakkanlah kami minum perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya, buat pengorbanan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ya Ramaya Seri, Ramaya Seri. Glory. Suasana surga turunlah, berkatilah jemaat-Mu, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini siapapun yang mengalami kehadiran Tuhan dan kami bersama-sama dengan kami melaksanakan perjamuan kudus Tuhan, maka setiap pribadi diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi persoalan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi dimerdekakan di dalam Engkau. Keselamatan yang daripada Tuhan itu adalah milik kami sampai di kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan memperluas, glory haleluya, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu engkau keluar rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpah atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.